saya dalam koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif bersama saya Willis Kenny Retumbuki, calon biru penggerak angkatan 11. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah sebagai guru yang baik, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terlaksana jika kita menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ialah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga metode menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala sesuatu tindakan. Sebagai guru, kita juga harus memahami tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika yang terjadi pada anak pada motivasi 1 dan 2, berarti anak tersebut masih dipengaruhi oleh faktor internal. Tetapi jika terjadi pada nomor 3, berarti anak tersebut sudah mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu yang positif. Berikutnya ialah 5 kebutuhan dasar manusia, antara lain bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Berikutnya ialah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terdiri dari 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai guru yang baik, posisi kontrol yang harus kita gunakan ialah posisi manajer, di mana posisi ini guru melakukan sesuatu bersama-sama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada kontrol manajer menuju pada restitusi, di mana murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas pada diri murid dari yang gagal menjadi sukses. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah suatu norma yang dibuat oleh guru dan murid secara bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, posisi kontrol yang digunakan guru adalah pada posisi manajer dengan melakukan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menayangkan keyakinan kelas. Tujuannya agar menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Berikut ini adalah kaitan materi budaya positif dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Kaitan dengan filosofi KHD ialah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka kita akan mencapai tujuan pendidikan dengan mudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid yang sifatnya menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Kaitan dengan nilai dan guru penggerak ialah budaya positif dapat terwujud jika sebagai guru memiliki nilai guru penggerak yang diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaborasi, reflektif, dan inovatif. Kaitan berefleksif dengan visi guru penggerak ialah agar terciptanya disiplin positif di sekolah adalah dengan membuat visi sekolah yang berpihak pada murid dengan melakukan prakarsa perubahan yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Agar terciptanya visi dapat terlaksana, setiap bagian sekolah harus saling berkolaborasi. Setelah mempelajari modul ini, saya banyak memahami konsep-konsep budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Setiap konsep tersebut harus diserapi dalam diri kita sebagai guru, sehingga kita dapat mewujudkannya dalam bentuk tindakan dan saling berbagi kepada rekan sejawat kita atau warga sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya ketika mempelajari modul ini adalah ketika saya mempelajari posisi kontrol guru, di mana posisi kontrol yang saya lakukan selama ini adalah sebagai posisi penghukum. Dengan posisi ini, guru sering memberi tindakan fisik bagi murid sehingga dapat menciptakan dampak yang kurang baik bagi murid. Di antaranya, murid bisa menjadi pendendam dan tidak suka pada guru dalam pembelajaran. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari pada posisi kontrol yang seharusnya digunakan sebagai seorang guru adalah posisi manajer yang menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami adalah menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah. Saya menangani permasalahan tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi berupa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang dan termotivasi sehingga menginspirasi saya dalam memperbaiki diri saya secara terus-menerus sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Yang sudah baik dalam diri saya adalah sudah terlihat perubahan secara internal dari diri murid saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru harus menggunakan posisi manajer agar dapat menyelesaikan masalah tanpa harus memberi hukuman fisik bagi murid. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya merasa bersalah ketika posisi ini saya gunakan bagi murid karena sering memberi hukuman dan membuat perasaan murid menjadi sedih. Namun setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya gunakan adalah manajer dalam menyelesaikan sebuah masalah.
Perasaan saya sangat senang dan mulai menyadari bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara baik dan efektif tanpa harus selalu memberikan hukuman kepada murid. Selama ini saya belum pernah dan jarang saya menerapkan segitiga restitusi karena posisi yang saya gunakan adalah sebagai penghukum dan pemantau, sehingga setiap permasalahan selalu memberi hukuman bagi murid yang melakukan kesalahan. Hal lain yang dapat dipelajari untuk menciptakan nilai positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Misalnya orang tua agar selalu memberikan perhatian kepada anak murid baik di sekolah tapi juga di rumah, agar murid tersebut menjadi disiplin dan terbiasa melakukan hal-hal yang positif sesuai nilai-nilai yang telah diyakini dan dapat menerapkannya di sekolah ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.